Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 7 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi terkait dengan materi bentuk aljabar dan operasinya. Untuk operasi hitungan bentuk aljabar. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian. Kita bisa menggunakan sifat-sifat berikut. Yang pertama, untuk AB berarti di sini sama dengan B kali A, nilainya sama. Kemudian untuk P dalam kurung A tambah B sama dengan P kali A ditambah P dikali B. Selanjutnya untuk P dalam kurung A kurangi B sama dengan P di sini P A kurangi P kali B. Jadi gini, P kali A, P kali B. Yang ini P kali A dikurangi P kali B. Kemudian yang ini P dalam kurung A tambah B kurangi C sama dengan P A tambah P. B kurangi P C. Jadi si P dikalikan A, P dikalikan B, dan P dikalikan dengan C. Kemudian untuk A dikurangi B tambah C tambah D per P, ini senilai dengan A per P kurangi B per P ditambah C per P dan ditambah D per P. Begitu. Jadi antara ruas kiri dan kanan itu nilainya sama. Kemudian untuk X, Y, Z dibagi P sama dengan, bisa dengan X, Y, Z per P atau sama dengan X per P dikali Y per P dan Z per P. Begitu. Nah, untuk lebih memudahkan pemahaman, kita lihat latihan soal berikut. Tentukan hasil perkalian berikut. Nah, ini nomor A, 5 dikali 2X tambah Y. Ini sama dengan 5 dikali 2X sama dengan 5 kali 2 berarti berapa? 10X. Kemudian 5 dikali dengan Y. Maka di sini karena 5 kali positif Y, maka nilainya 5Y. Positif 5Y. Nah, ini tidak bisa dioperasionalkan karena X dan Y itu variabelnya berbeda. Jadi selesainya sampai ini, 10X tambah 5Y. Kemudian yang ini untuk X dalam kurung 4X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 2. Sama dengan tinggal X kali 4X pangkat 2, kemudian X kali 9X, dan X kali 2. X kali 4X pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 3. Jadi ada sifat di eksponensial. Suatu bilangan jika dikalikan, contohnya A pangkat 2 dikali A2. Ini lihat bilangannya sama, maka ini senilai dengan A 2 ditambah 2. Ini sifat eksponensial yang untuk diketahui. Gitu. Jadi suatu bilangan jika A pangkat P dikali A, lihat bilangannya ini sama, maka senilai dengan A P tambah Q untuk perkalian. Selanjutnya, pecahan dalam bentuk aljabar. Nah, KPK dan EPB bentuk aljabar suku tunggal. Nah, di sini untuk KPK dan EPB bentuk aljabar suku tunggal. Contohnya, tentukan KPK dan EPB dari bentuk aljabar berikut. Nah, di sini ada 16A pangkat 2, B pangkat 2 sama C. Dan 20 B pangkat 2 kali C pangkat 2 kali D. Ini dicari KPK dan EPB. Caranya seperti apa? Kita buat faktorisasinya dulu. Sama kayak mencari nilai KPK dan EPB, cuman di sini ada variabel A, B, C, ini juga ada B, C, D. Nah, kita faktorkan terlebih dahulu. 16 A pangkat 2, B pangkat 2, dan C kita faktorkan. 16 kalau difaktorkan menjadi berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dari mana? Kan 16 itu sama dengan dari sini. Kita lihat sini. 16 kan 2 kali 8, 2 kali 4,
2 kali 2. Nah, ini 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 2 pangkat 4. Nah, 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian dikali A pangkat 2, dikali B pangkat 2, dikali C. Selanjutnya untuk 20, B pangkat 2, C pangkat 2D. Penyelesaiannya adalah di sini tulis 20, B pangkat 2, kemudian C pangkat 2D. Kita faktor 20 menjadi 2 pangkat 2 kali 5. Dari mana? 20 itu kan 4 kali 5 kan? Nah, kalau 4 difaktorkan jadi berapa? 4 itu kan sama dengan 2 kali 2 kan? Maka 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Begitu. Atau 4 faktorkan kan 2 kali 2. 2-nya ada berapa nih? Ada 2. Maka 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 5. Karena 4 kali 5 sama dengan 20. Kemudian turunkan di sini B pangkat 2, C pangkat 2, dan D. Sekarang kita cari KPK. Mencari KPK kelipatan persekutuan terkecil. Ingat, jika ada yang sama untuk KPK maka diambil yang pangkat terbesar. KPK-nya mana? 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 4. Paling besar 2 pangkat 4. Kemudian 5 masukkan untuk KPK. Kemudian A pangkat 2. B paling besar mana? B pangkat 2. Kemudian C pangkat 2, dan D. Jadi dimasukkan ya untuk kelipatan persekutuan terkecil. Maka di sini 2 pangkat 4 dikali 5 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat 2 dikali D. Begitu, sama dengan berapa, Kak? 2 pangkat 4, 16 kan? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. 16 kali 5, 80. Maka jawaban di sini 80. A pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat 2, D. Ini untuk KPK. EPB-nya. Faktor persekutuan terbesar. EPB-nya adalah kita lihat 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 2, berarti EPB-nya yang mana diambil? Sini 2 pangkat 2. Terus yang ada pasangannya, lihat paling kecil mana? 5 nggak ada pasangannya, A nggak ada pasangannya, B di sini ada, maka diambil B. Sama-sama maka ambil aja yang terkecilnya. Karena terkecilnya juga B pangkat 2, maka diambil B pangkat 2. Kemudian C pangkat 2 sama C, yang paling kecil mana? C. Kemudian D nggak ada temennya kan, berarti nggak bisa masuk EPB. Nah, maka di sini EPB-nya sama dengan 2 pangkat 2, B pangkat 2 kali C sama dengan 4 B pangkat 2 kali C. Sini. Jadi ini EPB, ini KPK. Begitu ya, Kak. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, diulang-ulang terus videonya. Kemudian selanjutnya, untuk pecahan dalam bentuk aljabar. Nah, penjumlahan, pengurangan, pecahan bentuk aljabar. Caranya sama kayak operasional bentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jika penyebutnya ini kan di atas pembilang, bawah penyebut. Jika penyebutnya beda, maka kita samakan Q dan R. Nah, maka di sini Q R, gitu kan? Nah, KPK dari Q dan R kan QR. QR bagi Q R kan? Nah, R kali P berarti di sini PR. QR bagi R, Q kan? Nah, contoh gini. QR bagi R, coret-coret tinggal Q kan? Q kali P, PQ. Udah sampai sini, Kak. Cobanya adalah PR plus PQ per QR. Selanjutnya yang nomor 2. Nah, ini pengurangan 2X Y. Maka nyari KPK-nya 2X kali Y, KPK-nya berapa ya? Dikalikan aja 2XY. 2XY bagi 2X, Y. Y kali 2, 2Y. Kurangi 2XY bagi Y, 2X. 2X kali 1, 2X. Udah ini jawabannya, Kak. Sama kayak operasional, penjumlahan, pengurangan, pecahan. Selanjutnya perkalian. Kalau perkalian tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, maka di sini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2A kali X berapa? 2AX. Per 5B kali 3Y. Maka 5 kali 3 berapa? 15 PY. Bisa disederhanakan nggak? 2 sampai 15? Enggak. Sampai sini.
kemudian yang pembagian. Kalau pembagian gimana? Maka dibalik menjadi perkalian 4T per 5 dikali 8 per 2T pangkat 2. Nah, dari sini dikalikan 4T kali 8T berapa? 4 kali 8 berapa? 32T per 5 kali 2 berapa? 10T pangkat 2. Nah, ini 32 sama 10 disederhanakan jadi berapa, Kak? 32 bagi 2, 16. 10 bagi 2, 5. Sederhanakan maksudnya. T sama T per 2. Berapa nih, Kak? Nah, T-nya. Jadi kalau suatu pembagian, di sini ada sifat eksponensial ya. Contohnya, A pangkat B dibagi A pangkat. Contohnya A pangkat P deh. Dibagi A pangkat Q. Nah, jadi di sini menjadi A, P dikurangi Q. Jadi nilai ini sama dengan nilai ini. Contohnya gini. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 1. Maka ini sama dengan, karena ininya sama nih, 2 sama-sama 2. Bilangan pokoknya, maka dia menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 1. Jadi 2 pangkat 2. Ini sifat ya. Ini. Jadi suatu pembagian bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita tinggal kurangkan. Ini juga sama, T dibagi T pangkat 2. Nah, berarti di sini kan T dikurangi T pangkat 2 akan habis T ininya. Nah, sisa T. Maka ini T. Makanya jadi 16 per 5T. Oke. Untuk menyederhanakan pecahan bentuk aljabar dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan semula dengan EPB. Jadi di sini dikerjakan dengan menggunakan EPB. Nah, di sini ada 2PQ per 4P pangkat 2Q. Nah, kita untuk menyederhanakan, kita bagi dengan EPB. EPB dari 2PQ dan 4P kuadrat Q berapa? Oke, keluarkan 2PQ. Kalau 4 berarti 2 pangkat 2 P kuadrat kali Q. Maka dari sini EPB-nya berapa? Ambil 2. Kemudian P sama P pangkat 2 yang paling kecil berapa? P, Q sama Q. Maka EPB-nya ini. Tinggal dibagi, Kak. Pembilang dibagi 2PQ, penyebut dibagi 2PQ. 2PQ bagi 2PQ, 1. Nah, 4P kuadrat Q dibagi 2PQ berapa? 4 bagi 2, 2. P pangkat 2 dibagi P, P. Q bagi Q habis. Jawabannya adalah 1 per 2 pangkat P. Atau bisa dicoret gini, Kak. Dari sini 2PQ per 4P kuadrat Q. Sini ya. Sebentar, Kak. Nah, di sini nih. Nah, ini kan Q kan. Nah, 2 bagi 4 berarti berapa disederhanakan? Jadi 1 kan di sini 2, coret. Jadi 2P sama P pangkat 2. P-nya habis, sisa tinggal P. Di sini 1 ya. Q bagi Q 1 sama. Jadi dicoret. Ini 2 bagi coret 4-nya di sini, jadi di sini 2. P sama P pangkat 2, coret P-nya, sisa P. Q bagi Q 1. Gitu ya, Kak. Oke, bisa dipahami ya. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa dipahami. Kemudian apabila ada yang belum paham, bisa diulang-ulang materinya ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.